Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembukaan. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Hesekian Matthew Hosea yang merayakan ulang tahun pertambahan usia ke-21. Ia bersyukur bersama seluruh anggota keluarga. Juga kita mengenang dan mendoakan Mikael Go Chiekiem, Fung Bucing, Chin Indri Tanwil, Paulus Yap Leng Hing, Maria Angelika Tanwil, Elizabeth Cassandra Brielle Bota, Stanislaus Pare, Robertus Riben, dan Rikus Ndua yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Kesetiaan Tuhan adalah sukacita bagi kita semua. Betapapun kita tidak setia kepadanya, Tuhan tetap setia kepada kita. Untuk itulah sebagaimana Nikodemus yang telah bertemu dengan Tuhan, bercakap, berbicara, dan berdiskusi dengannya, lalu pulang dengan sukacita, kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini diundang untuk bercakap-cakap, berbicara hati ke hati dengan Tuhan, agar kita yang hadir di sini kelak dapat menyongsong Paskah dengan sukacita. Kita boleh kembali ke rumah, kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita karena Tuhan mencintai kita. Mari saudari-saudara yang terkasih, di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan semesta. Tuhan Yesus Kristus
Engkaulah putra manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putramu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon bukalah hati kami untuk melihat terang Putramu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu,
sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis maklumat ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertai dia, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyi yang sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku,
manakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing jika aku melupakan Engkau, ya Yerusalem. Biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia di dalam Kristus Yesus itu. Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah, sesuai dengan kebijakan terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Kalau kita ataukah pernah Bapak Ibu, saudari-saudara membuat semacam daftar dosa? Pasti pernah ya. Minimal kalau mau terima sakramen tobat dicatat dosanya. Ya, sambil ingat-ingat, kalau sudah buntu otaknya tinggal ditulis dan semua dosa yang sudah saya tidak ingat lagi, Pastor. Ya, dan lain sebagainya dan seterusnya. Pasti kita pernah membuat ya, dan sangat unik kalau misalnya anak kecil itu dari nomor yang masuk pertama sampai terakhir itu dosanya sama semua, cubit teman dan lain sebagainya. Pernah enggak ya kita pasti membuat daftar dosa, dan setiap kali kita membuat daftar dosa sebenarnya sadar atau tidak kita sedang menempuh sebuah perjalanan rohani, menempuh sebuah siara batin menuju pada sukacita. Ketika kita membuat daftar itu, hati kita sepertinya berat, hati kita sepertinya, kok saya ini banyak salah, kok saya ini sepertinya tidak layak begitu loh, kok saya ini seperti ini, kok saya ini seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu masuklah kita dalam ruang sakramen tobat, menyampaikan di hadapan pastor sebagai pribadi yang hadir in persona Christi dalam pribadi Kristus, dan mulai menyampaikan satu persatu. Ada yang dengan mengelus-elus dada, ada yang dengan berderai air mata,
Ada yang dengan tunduk terus tidak berani lihat pastornya. Ada yang berkisah tentang dirinya, artinya memang sungguh-sungguh mengaku dosa. Ada yang berkisah tentang orang lain, ya, mengakui dosa orang lain, dan berbagai macam jenis serta peristiwa yang ada di dalamnya. Mulai yang paling berat maupun yang ringan-ringan. Pastor, saya curi tali 5 meter. Oh, aman, tidak terlalu berat itu, tapi di ujungnya ada kerbau, ya, dan seterusnya. Saya ambil plat mobilnya orang, pastor, oh ya kembalikan, tapi lengkap dengan mobilnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian pastor menyampaikan nasihat, harus seperti ini, harus seperti itu, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan penitensi, nanti doanya seperti ini, seperti itu, lalu diberilah absolusi. Perasaan yang paling dominan ketika keluar adalah tenang, teduh, sukacita, karena Tuhan telah mencintai kita. Saya punya keyakinan dan kepercayaan bahwa kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi sore hari ini adalah orang-orang yang bersuka cita. Mengapa? Karena Tuhan begitu mencintai kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dengan segala daya upaya, dengan segala resiko, dengan segala usaha, Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan muda sekalian, saudari dan saudara. Dan karena itulah layak dan pantas kita bersuka cita atas cinta Tuhan itu. Hari ini hari Minggu Prapaskah yang keempat, juga dalam tradisi gereja dikenal sebagai Dominika Laetare, yang berarti hari Minggu sukacita. Dan alasan kita bersuka cita itu apa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mencintai kita. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi kegelapan hidup kita, apa yang terjadi dalam hidup kita ini, betapapun kita jauh, betapapun kita menyangkal Tuhan seperti Petrus, betapapun kita mengingkari janji dan kesetiaan yang setiap perayaan Vigili Paskah dan Hari Raya Paskah kita ucapkan, Tuhan mencintai kita. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama pada bagian awal dibuat sebuah daftar dosa orang Israel. Lalu kemudian sebagaimana hukum perjanjian lama, kepatuhan pada hukum mendatangkan berkat, sedangkan pelanggaran itu mendatangkan kutuk. Itu kemudian dikisahkan. Orang-orang Israel dibuang, rumah-rumah mereka, kemudian bangsa mereka itu diporak-porandakan, dihancurkan oleh bangsa-bangsa asing. Semua itu sebagai sebuah bentuk pernyataan bahwa mereka mendapatkan kutuk karena tidak setia kepada Allah. Namun ketidaksetiaan kepada Allah itu pada bagian akhir dari kitab Tawarikh ternyata bertolak belakang dengan tindakan Allah, bahwa betapapun Tuhan telah dijauhi oleh umatnya, betapapun Tuhan janjinya diingkari oleh umatnya, Ia tetap setia. Ia tetap mencintai dan mengasihi umatnya, sehingga Ia menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Israel. Ia menjanjikan penyelamatan bagi orang-orang yang telah jatuh, namun kemudian menyatakan pertobatan, menyatakan cinta dan kesetiaan kepada Allah. Dan ini sangat konkret dalam peristiwa dan perjalanan ziarah gereja. Dalam kehidupan kita juga kita alami demikian. Dalam kehidupan setiap hari juga kita alami demikian. Ada jatuh bangun. Kadang kita merasa begitu dekat dengan Tuhan. Namun di sisi lain kadang kita merasa begitu jauh dengan Tuhan. Kadang kita merasa sangat baik, kadang kita merasa sangat berdosa. Namun satu hal yang pasti adalah Tuhan itu setia.
Dan karena kesetiaannya itulah secara sangat konkret ia mengutus putranya yang tunggal masuk ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, mengalami kelemahan manusiawi kita untuk menyelamatkan kita. Kisah perjumpaan Yesus dengan Nikodemus, kisah diskusi, kisah sharing bersama antara Yesus dan Nikodemus mau mengajukan sebuah seruan bagi kita semua untuk berpindah dari kegelapan menuju hidup dalam terang Kristus. Nah, ini kan sebenarnya yang kita rayakan setiap kali Vigili Paskah. Upacara cahaya yang dibuat begitu meriah, dibuat begitu agung, supaya mengalihkan kita dari kegelapan dosa, memfokuskan pikiran kita, mata kita kepada satu-satunya terang dunia yang disimbolkan dengan lilin Paskah yang 2 minggu ke depan akan kita rayakan. Seruan dalam Injil Yohanes hari ini mau mengajak kita untuk mengkonversi diri kita dari kehidupan yang lama menuju ke kehidupan yang baru. Kita diajak untuk kembali ke fitrah kita sebagai citra dan rupa Allah yang sejati. Yang ketika kita lahir sebenarnya kita telanjang polos tanpa ada sesuatu pun melekat pada diri kita. Namun setelah kita semakin mengerti kehidupan, dapat berpikir dan memutuskan apa yang harus kita buat, kadang kita jatuh, kadang kita jauh dari Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, maka sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kita, sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita harus banyak mengoreksi diri kita, membuat introspeksi atas apa yang sudah kita lakukan dalam relasi dengan Tuhan. Kita boleh bertanya, mengapa Allah begitu mencintai saya? Dengan saya ini yang modelnya seperti ini, dengan saya ini yang hari ini Tuhan mau bertobat, tetapi rupanya besok melakukan sesuatu yang berbeda, tapi Tuhan tetap mau mengasihi dan mencintai saya. Kita boleh bertanya kepada diri kita, mengapa Allah begitu peduli kepada saya yang hina dina ini? Mengapa Allah ingin supaya saya selamat dan bahagia? Semuanya hanya bisa kita jawab karena Ia mencintai kita. Yesus dalam bacaan Injil dengan sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa oleh karena kasih dan cinta yang begitu besar kepada dunia, kepada kita, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, satu-satunya, yang terbaik yang diberikan kepada kita, yang terindah yang diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semua selamat dan berbahagia bersama Bapa. Maka menyongsong 2 pekan ke depan kita akan merayakan Paskah. Mari kita membangun sikap yang pantas dan layak di hadapan Tuhan. Dengan tahu bersyukur, tahu berterima kasih karena satu hal saja. Tuhan telah begitu mencintai kita, Tuhan telah begitu mengasihi kita dengan tak terhingga, dengan tak terbatas. Kalau kita manusia mungkin mencari dan suka dengan hal-hal yang unik, hal-hal yang limited edition, hal-hal yang terbatas. Mungkin dalam relasi kita dengan Tuhan, kita harus belajar untuk mensyukuri, berterima kasih karena Tuhan mencintai kita tanpa batas. Maka dari itu saudari dan saudara yang terkasih, 2 pekan ke depan mari kita semakin mematangkan batin kita, semakin mempersiapkan jiwa kita, mempersiapkan budi kita, hingga tiba saatnya kita boleh merayakan sukacita Paskah dengan sungguh-sungguh yang berasal dari dalam hati. Tidak hanya sebuah formalitas perayaan, ya sudah, saya sudah datang Minggu Palma, saya goyang-goyang daun begini, pulang saya taruh di atas kusen depan rumah supaya tidak masuk popo perahkang dan lain sebagainya. Lalu malam Paskah air suci mengantri, diambil banyak-banyak, pulang di rumah disiram tongi pintu rumah, ya pergi kosetan.
Supaya itu semua tidak hanya menjadi formalitas, tetapi Tuhan yang sudah mencintai kita, maka kita pun mencintai Dia. Belajar menghindari dosa, belajar melawan godaan. Itulah sukacita yang sejati, itulah pertobatan yang sejati, karena Tuhan telah mencintai dan mengasihi kita dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa dengan mantap kepada Allah, Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus kepada kita. Marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja persekutuan Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menjadi tanda kasih, harapan dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi, ya Bapa, semoga mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Bapa, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang banyak yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah, ya Bapa, semoga mereka semua menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah berdoa kepada Bapa, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami, oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami. Marilah berdoa kepada Bapa, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, bagi mereka yang bersyukur atas pertambahan usia yang ke-21, Saudara Ezekiel, Matthew, Hosea, maupun siapa saja yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Ya Bapa, semoga kebaikan, rahmat serta berkat-Mu senantiasa tercurah atas para saudara, teristimewa bagi Ezekiel, Matthew, Hosea yang merayakan ulang tahun hari ini. Semoga baginya Engkau menganugerahkan berkat berupa kesehatan, jiwa dan raga, semangat, sukacita, serta harapan dalam hidupnya setiap hari, agar ia boleh setia kepadamu, ia boleh merasakan cinta dan kasih yang tanpa batas, yang berasal daripadamu. Berkatilah pula orang tua dan sanak keluarga, serta siapa saja yang ada di sekitarnya. Semoga kehadirannya,
dan kehadiran keluarganya sungguh-sungguh menjadi tanda bahwa Engkau mencintai dan mengasihi kami semua. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang telah meninggal dunia yang kita doakan dalam perayaan ini, Mikael Goce Kiem, Pung Pucing, Sin Indri Tanwil, Paulus Yap Lieng Hing, Maria Angelika Tanwil, Elizabeth Cassandra Briel Bota, Stanislaus Pare, Robertus Riben, Rikus Dua, dan Teresia Palimbu serta Franciscus Pakulayuk. Ya Bapa, semoga kerahiman-Mu berlimpah atas saudari-saudara kami yang kami kenangkan, yang telah Engkau panggil dari dunia ini. Terimalah mereka dalam keabadian, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, tambahkanlah iman mereka, kuatkanlah pengharapan mereka, serta murnikanlah cinta dan kasih mereka. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa-doa pribadi, intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami dan buatlah kami pantas Engkau kasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Satukan diriku di dalam
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana pendamaian bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu." Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja, Sabtu Minggu 9 dan 10 Maret 2024. Pengumuman kolekte gereja Sabtu Minggu 2 dan 3 Maret 2024 sebesar Rp20.260.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp13.005.000. Kolekte misa Jumat pertama sebesar Rp4.512.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp15.165.000 sebanyak 290 lembar amplop. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp125.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Lantai 1. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 17.00 di Aula Paroki Lantai 1. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 16 Maret 2024 jam 9 pagi di Aula Paroki Lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD diadakan pada hari Minggu 17 Maret 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mendaftar dan mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat nikah orang tua. Pendaftaran paling lambat Jumat 15 Maret 2024. Jadwal Pekan Suci 2024. Ibadat dan penerimaan sakramen tobat Senin 18 Maret 2024 pukul 17.00. Misa Minggu Palma, Misa Sore Sabtu 23 Maret 2024 pukul 18.00. Misa Minggu Palma 24 Maret 2024 dilaksanakan 3 kali pukul 6.30, 9.30, dan 17.00. Misa Kamis Putih 28 Maret 2024 dilaksanakan 2 kali pukul 16.00 dan pukul 19.00. Ibadat Jumat Agung 29 Maret 2024 dilaksanakan 2 kali pukul 14.30 dan 18.30. Misa Sabtu Vigili 30 Maret 2024 dilaksanakan hanya 1 kali, yaitu pukul 18.30. Misa Minggu Paskah 31 Maret 2024 pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Tambahan pengumuman, umat dihimbau menggunakan kendaraan umum atau online pada saat perayaan Pekan Suci, khususnya Jumat Agung dan Sabtu Suci atau malam Vigili, karena basement tidak akan digunakan untuk tempat parkir. Untuk info lengkap dapat dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman ke paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, mengingatkan dan mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam penerimaan sakramen tobat sebagai perwujudan konkret usaha tobat kita mendamaikan diri dengan Allah, sesama, dan semesta. Pada tanggal 18 yang akan datang akan ada beberapa pastor yang melayani di paroki ini. Lalu yang kedua, kalau seandainya kita enggan untuk membaca di papan pengumuman, ada media-media sosial paroki, silahkan follow ya IG-nya, akun YouTube-nya di subscribe dan lain sebagainya. Silahkan, di sana ada informasi seputar perayaan Pekan Suci.
Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih juga untuk semua yang mengambil bagian sebagai pelayan liturgi dalam Ekaristi ini. Mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.